Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Sampai kepada nanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wa syara'a shauma fi sahri Ramadan wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda semua dalam live interaktif Hidup Indah dengan Sunnah. Bersama guru kita Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafizahullah Ta'ala. Salam salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Walhamdulillah telah ada bersama kita pengasuh live interaktif Fatwa TV dengan tema Hidup Indah dengan Sunnah, Al-Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala, yang merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, telah ada bersama kita di studio Jember Fatwa TV. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustaz, kaif halakum Ustaz? Alhamdulillah khair. Sama-sama cinta tanah air nih Ustaz. Masya Allah. Songkok nasional Ustaz. Gimana Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Gimana antum semuanya? Alhamdulillah khair Ustaz, tamam Ustaz. Semoga pemirsa Fatwa TV Allahumma semuanya amin, dalam keadaan Ustaz. baik dan puasanya sempurna. Amin amin Ustaz. Mas Sultan Patera sudah di pertengahan Ramadan sudah hampir pertengahan, ya. Ustaz mungkin berikan kami nasihat Ustaz untuk pembukaan kita pada kesempatan ini Ustaz. Faltafadhal maskura ma'jur. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tanpa terasa kita telah memasuki hari ke-13 dan hampir kita selesaikan hari ini. Kita berharap Allah Azza wa Jal menerima amal ibadah kita semua selama hari-hari yang telah kita lalui. Salat malam, puasa, membaca Al-Quran, zikir, serta doa-doa kita dan semua amal ibadah. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Azza wa Jal memberikan kita kekuatan dan taufik untuk menyelesaikan semua rangkaian ibadah di bulan suci ini sampai selesai dalam keadaan yang paling maksimal dan sebaik-baiknya. Kita perlu mengingatkan bahwa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari menyatakan, wa innamal a'malu bi khawatimiha. Sungguhnya amal itu akan diukur dari bagian akhirnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah melalui hari-hari ini dengan semangat dan semoga Allah Azza wa Jalla menjaga keistiqomahan kita. Akan tetapi kita tidak boleh lupa bahwa di bulan suci ini hari-hari puncaknya adalah di bagian akhir. Di saat itu kita semakin berpacu. Kita memiliki satu tujuan untuk menggapai cita-cita tertinggi. Bagaimana nikmatnya menggapai Lailatul Qadar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai melakukan i'tikaf. Berdiam diri di masjid, kemudian kebiasaan itu diikuti oleh istri-istrinya. Ini dalam rangka berupaya untuk semakin bersemangat dalam beribadah dan juga salah satu cara untuk menggapai Lailatul Qadar. Dan kita berharap bahwa semangat yang telah kita pupuk dan kita bangun di awal Ramadan tetap eksis. Syukur-syukur bisa bertambah dan semakin bersemangat di akhir bulan. Jangan sampai terbalik, kesibukan kita berpindah. Kemudian masjid seperti yang sering kita dengar dari kaum muslimin memiliki kemajuan, akan tetapi kemajuan berkurangnya jumlah shaf. Dan ini merupakan suatu kebiasaan manakala kaum muslimin tidak bisa merasakan hikmah, kemudian manfaat maupun juga nilai murni maupun besarnya pahala di bulan suci Ramadan, sehingga mereka seringkali hanya terbawa oleh kebiasaan masyarakat dalam merayakan bulan suci ini. Kita ingat
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah, wa man kanat ila ghairi dzalika faqad halak." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW menyatakan setiap amal ada masa-masa semangatnya. Ketika orang di awal memupuk, kemudian memulai sebuah aktivitas, entah itu ibadah atau lainnya, biasanya seringkali orang merasa semangat dan membabi buta, seolah-olah dia akan bisa melaksanakan itu terus-menerus. Akan tetapi setiap masa semangat akan diiringi dengan rasa malas, bosan. Ya, ini yang sering dikenal dengan khumul atau futur. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bisa tetap menjaga eksistensi sunnah sekalipun dalam keadaan masa futur, maka dia telah beruntung. Akan tetapi ketika seseorang ketika masa futur atau lemas maupun rasa malasnya sedang tiba menyapa, lalu dia kembali ke jalan lain, berbuat maksiat dan meninggalkan agama, maka ini merupakan tanda kebinasaan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita saling mengingatkan, Ramadan belum berakhir, setengahnya pun belum sampai, sehingga kita berupaya untuk memupuk keistiqomahan, semangat, dan juga kita ingin agar ibadah yang kita lakukan semuanya berlandaskan ilmu. Karena ibadah itu akan bisa kuat menancap pada saat kita bangun di atas pondasi yang kuat. Manakala seseorang hanya mengawali atau menjalani amal ibadahnya sekedar ikut-ikutan, sami'tun nasa yaquluna qawlan faqultu mithlahum, saya dengar orang-orang mengatakan seperti itu, saya ikut-ikutan mereka. Aku melihat orang-orang mengerjakan ini, aku ikut-ikutan. Maka kita khawatirkan ibadah kita tidak akan bisa bertahan lama. Maka semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan kita kekuatan hati dan juga kemantapan fisik maupun juga azimah atau tekad untuk memaksimalkan amal ibadah kita sampai Allah Azza wa Jal sematkan kepada kita predikat taqwa, kenikmatan mendapat Lailatul Qadar, dan Allah Azza wa Jal akan terima semua amal ibadah kita dan diampuninya dosa-dosa kita dan orang-orang yang kita cintai. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya yang semoga menjadi penyemangat bagi kita Ustaz. Mungkin yang sudah putus asa atau sudah lalai bisa bangkit lagi Ustaz. Bagus insyaAllah ta'ala dengan nasihat ini, karena Masya Allah menarik sekali. Ternyata amal itu tidak lihat dari awal Ustaz ya, namun akhir endingnya Ustaz ya. Iya. Ya, alhamdulillah. Semoga awalnya juga baik, akhirnya lebih baik. Demikian Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakallahu khair. Demikian pemirsa nasihat yang semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kami ngajak Anda semua untuk bertanya langsung di 0331544687. 0331544687. Dan di sore kali ini kita juga ikut dirilai oleh radio yang tergabung di RTVC, di antaranya Radio Amu Pangkal Pinang dan Radio Hang FM Batam. Terima kasih wa jazakumullah khairan. Bosan kita bacakan pertanyaan telah masuk Ustaz dari redaksi Fatwa TV dari saudara Abdul Qadir di Jawa Timur. Bismillah Ustaz, izin bertanya. Pekan depan saya akan melakukan perjalanan pulang dari Dubai ke Surabaya dan sit di Jakarta semalam. Saya berangkat dari Dubai siang, akan sampai di Jakarta malam, setelah itu melanjutkan perjalanan ke Surabaya besok harinya. Yang saya mau tanyakan, apa di perjalanan saya ini termasuk safar yang mendapat rukhsah boleh tidak berpuasa? Dan untuk berapa lama saya diperbolehkan tidak berpuasa? Baik. Wallahu alam, sesuai dengan pertanyaan Anda termasuk orang yang dibolehkan untuk mengambil keringanan dengan tidak puasa. Allah Azza wa Jalla menyatakan, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Barang siapa yang di antara kalian diuji dengan sakit atau dalam kondisi safar, bepergian jauh, maka boleh mengganti dengan berpuasa di hari lain selain bulan Ramadan. Artinya ketika dalam keadaan safar dan itu disebutkan oleh para ulama melakukan perjalanan jauh yang membutuhkan bekal, kemudian sebagian ulama memberikan jarak untuk kisaran orang dikatakan safar atau tidak sekitar 80 kilo.
Sehingga jarak antara Dubai dengan Indonesia merupakan jarak banyak. Jangankan dari Dubai sampai Jakarta, bahkan Jakarta Surabaya pun sudah merupakan jarak yang boleh seseorang untuk dikatakan safar. Sehingga kalau seandainya dia merasa bahwa safar memiliki masyaqqah atau kesulitan dalam melaksanakan ibadah puasa, lalu dia ingin membatalkan saja, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Sampai berapa hari? Sampai safarnya selesai. Ketika dia selesai safar, maka dia sudah diwajibkan sebagaimana kaum muslimin lainnya wajib untuk melaksanakan puasa. Akan tetapi selama dia dalam kondisi safar, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Kalau seandainya dia melakukan perjalanan dari Dubai ke Jakarta, kemudian dia bermalam 1 hari, kemudian ke Surabaya, dari itu dia hanya akan tinggal 2 hari. Itu pun dia masih perlu jalan ke sana, kemudian dia akan langsung kembali ke Dubai misalkan. Sampai perjalanan itu memakan waktu sampai 1 minggu dan memang itu perjalanan semuanya, maka boleh juga selama itu dia tidak melaksanakan puasa, nanti diganti pada saat dia sudah mulai tenang, tidak melakukan perjalanan untuk mengganti puasanya. Akan tetapi kalau seperti tadi yang saya pahami dari redaksi soal, dari Dubai ke Jakarta kemudian datang ke tempat lain dan itu tujuannya untuk mudik misalkan, maka ketika dia sudah sampai di tempat tujuan dan dia niatkan untuk tinggal lebih dari 4 hari, sebagaimana para ulama mengatakan, kalau sudah kita niat dari awal untuk menempati sebuah tempat lebih dari 4 hari, maka kita sudah dihukumi seperti orang mukim. Maka ketika kita sampai ke sebuah tempat, misalkan dari Jakarta mau ke Surabaya, dan di Surabaya kita akan habiskan waktu libur kita 1 bulan atau 1,5 bulan atau mungkin setengah bulan, dan ini lebih dari 4 hari, maka sejak kedatangan awal dia di tempat itu di Surabaya misalkan, dia sudah dihukumi seperti orang mukim. Sehingga ketika dia sampai ke Surabaya misalkan sebelum subuh, maka subuh itu dia sudah mulai diwajibkan untuk berpuasa. Akan tetapi jika seandainya dia masih di Jakarta dan dari Jakarta dia masih akan melanjutkan perjalanan, maka dia masih seperti dalam kondisi safar sampai dia menuju ke tempat tujuan akhir. Kalau sudah sampai ke tujuan akhir ternyata dia masih dalam kondisi tadi puasa, kemudian dia ingin mengambil keringanan sampai ke tempat tujuan tengah siang dan dia sudah tidak puasa, tidak apa-apa, seperti itu. Akan tetapi mulai keesokan harinya dia sudah harus melaksanakan puasa sebagaimana kaum muslimin melaksanakannya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullah khairan, dan merupakan bentuk dari kemudahan agama Islam, Ustaz ya. Iya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ayat ini juga disebutkan pada ayat-ayat puasa. Allah Azza wa Jalla ingin memberikan kemudahan bukan kesulitan. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita bacakan pertanyaan dari saudara Arman Suryana Rahman di Jawa Barat, Kabupaten Garut. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya pernah diundang oleh suatu jamaah untuk kegiatan buka bersama, dilanjutkan dengan kajian dan sholat tarawih. Saya diminta untuk menjadi pemateri dan imam sholat. Ketika sebelum sholat, panitia beritahu tata cara tarawih di tempat itu. Ialah dengan cara 2 rakaat tarawih kemudian salam, lalu 2 rakaat witir tambah salam dan 1 rakaat witir tambah salam. Jadi total 5 rakaat tarawih dan witirnya, Ustaz. Apakah ada dalilnya dan apa yang harus saya lakukan? Iya, tidak mengapa seseorang melakukan sholat malam dengan jumlah bilangan 2 rakaat sampai akhir baru ditutup dengan 1 rakaat. Karena Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seseorang bagaimana sifat dan tata cara melaksanakan qiyamul lail atau salat tahajud. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dengan sanad yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan salatul laili mathna mathna. Salat malam dilakukan 2 rakaat 2 rakaat. Fa idza khashiya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Salat malam itu dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apabila dia khawatir waktu subuh akan tiba, maka dia bisa melaksanakan salat witir 1 rakaat untuk mengganjilkan bilangan salat malam yang sudah dia lakukan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Dan dari kesimpulan ini, jumhur atau mayoritas ulama tidak membatasi jumlah maksimal bilangan salat malam. Mereka mengatakan
sholat sebanyak apapun silahkan, yang penting 2 rakaat. Maka dalam mazhab Imam Malik sampai dikatakan boleh melaksanakan sholat malam sampai 36 rakaat. Ya, 2 rakaat terus seperti itu. Karena keumuman hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, salatul laili mathna. Salat malam adalah 2 rakaat. Kalau sudah di akhir dan dia khawatir waktunya akan selesai, maka dia tutup dengan salat witir 1 rakaat. Salat witir boleh dilakukan 1 rakaat, boleh dilakukan 3 rakaat, boleh dilakukan 5 rakaat. Dan dalam mazhab Syafi'i maupun mazhab Hambali, salat witir bisa dibagi 2 rakaat kemudian 1 rakaat. Ini yang saya pernah dapatkan pada buku-buku madhab ini. Sehingga ketika Anda diminta untuk mengimami atau bermakmum kepada orang yang melaksanakan salat dengan cara seperti itu, tidak apa-apa, itu sunnah juga, tidak mengapa. Dan kita ingin menegaskan kepada kaum muslimin agar jangan tertipu dengan menyebutkan sesuatu yang tidak penting. Berapa jumlah salat rakaatnya di masjid kamu, di masjid saya sekian. Kalau seandainya tidak sesuai dengan di masjid saya maka salah. Kalau tidak sesuai dengan apa kata guru saya maka salah. Kalau tidak sesuai dengan ormas saya salah. Maka ini merupakan usaha syaitan untuk berupaya membuat kaum muslimin terpecah-pecah. Sesuatu yang ada dalilnya semua kerjakan saja. Tapi yang penting adalah seseorang berusaha agar sholatnya tumakninah. Mau sholat 23 rakaat atau mau sholat 11 rakaat. Yang paling penting bagaimana sholatnya bisa dinikmati dan disesuaikan rukunnya. Jangan hanya sekedar pokoknya saya cepat, saya terbiasa 23 rakaat. Biar tidak berbeda dengan kebiasaan ayah-ayah saya. Yang satu mengatakan tidak, saya ingin lebih cepat 11 rakaat. Akhirnya yang terjadi adalah cepat-cepatan. Semakin cepat semakin baik, ini keliru. Bahkan sebagian kaum muslimin tidak memperdulikan ketidaktumakninahan salatnya. Padahal mayoritas ulama mengatakan tumakninah merupakan rukun dalam salat. Kalau seandainya tidak tumakninah harus diulang salatnya. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah menyuruh seorang untuk mengulangi salatnya karena salatnya tidak tumakninah. Ya, salat datang ke Nabi SAW, kata Nabi SAW, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu balik salat lagi, kamu belum salat. Balik lagi sholat depan Nabi SAW. Ternyata disuruh ulangi lagi. Ternyata oleh Nabi SAW dikatakan sholat itu enggak seperti itu. Akan tapi sholat itu idza qumta ila salati fakabbir. Kamu takbir kalau mau sholat. Kemudian thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Baca surat yang bisa kamu baca. Thumma rka' hatta tatma'inna raki'a. Thumma rfa' hatta ta'tadila qa'ima. Thumma sud hatta tatma'inna sajida. Kamu rukuk sampai tumakninah, sampai tenang. Kamu bangun, i'tidal, bangun dari rukuk sampai kamu tenang. Kemudian kamu sujud sampai tumakninah, seperti itu. Dan tadinya orang itu tidak seperti itu. Dan itu disuruh ulang oleh Nabi SAW, menunjukkan bahwa orang yang tidak tumakninah salatnya perlu diperbaiki. Jangan dibiasakan kalau memang itu merupakan kebiasaan orang-orang sekitar. Kita ingin salat kita bagus dan diterima. Kita ingin memiliki ibadah andalan yang kita bisa harapkan menolong kita di akhirat. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujud seperti pencuri dalam salat. Aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatihi. Orang paling buruk dari kalangan pencuri adalah orang yang mencuri dalam salatnya. Rasulullah SAW bertanya, wa kaifa yasriqu min salatihi? Bagaimana seorang mencuri dalam salatnya? Kata Nabi SAW, la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Kita bayangkan rukuk seperti orang yang cepat-cepatan seperti ini. Bacaannya apa, gerakannya bagaimana, lalu bagaimana dia akan tumakninah. Orang yang akan mengikuti susah sekali bagaimana akan merasakan tumakninahnya membaca bacaannya. Maka Nabi SAW dalam hadis yang lain melarang orang untuk sholat seperti sifat ayam yang mematuk makanan. Ya, bahkan itu dikatakan sebagai sholatnya orang munafik. Ala ukhbirukum bi salatil munafiq, dalam Sahih Muslim dikatakan, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian sifatnya salat orang munafik. Ya, dikatakan yada'ul asr, dia malas untuk salat asar, ditinggalkan, biarkan aja hatta idza kanatis syamsu baina qarnai syaitan, ketika matahari hampir terbenam seolah-olah dilihat oleh orang yang memandang seperti di antara dua tanduk setan, qama fa naqara naqaratid dik. Maka dia cepat-cepat sholat dengan seperti patukan ayam. La yadhkurullaha fiha illa qalila. Dia tidak menyebut nama Allah kecuali sedikit saja. Ini cirinya orang munafik kalau sholat seperti itu, cepat-cepatan. Maka nasihat kita, kita ingin melaksanakan sholat dengan tenang.
Mau berapa rakaat silahkan. 23 rakaat tapi dipanjangkan atau dikhusyukkan itu lebih baik daripada seorang sholat dengan cepat, sekalipun bilangan rakaatnya mungkin lebih banyak, akan tetapi lebih cepat karena tidak perhatian kepada tumakninah. Wallahu taala a'lam. Ustaz barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita coba sapa penelpon telah terhubung dari Jakarta, hamba Allah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ustaz, mengenai niat, gimana kita niatnya di awal bulan aja, karena 1 bulan ke depan, jadi kita udah niat kalau insya Allah besok mulai saum 1 bulan ke depan. Jadi kita mau tidur udah niatnya seperti itu. Apa cukup 1 bulan niatnya seperti itu, Ustaz? Iya. Cukup Bapak? Iya, mengenai fitnah, Ustaz. Apa fitnah itu bisa dosanya terus menerus atau Apa itu? ya? Fitnah. Fitnah kan fitnah asadu minal qatl itu kan berat. Oke. Kemudian dosanya apa dosa jariah seperti itu terus menerus apa seperti apa? Karena kalau dijelaskan mengenai fitnah itu kan agak susah. Orang itu jadi seakan-akan udah prinsip pada itu fitnah. Seperti itu. Minta dijelaskan Ustaz. Baik, cukup Bapak. Terima kasih, ditunggu jawabannya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama adalah niat untuk melaksanakan puasa. Betul. Orang yang akan melaksanakan puasa wajib, dia harus meniatkan pada malam harinya. Yang dikatakan malam hari adalah sebelum terbit fajar. Selama dia belum melaksanakan puasa, maka dia harus meniatkan. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, "Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum subuh, maka puasanya tidak sah. Dan kita katakan para ulama berselisih pendapat, apakah Ramadan ini merupakan bagian tersendiri per harinya atau satu bagian. Sehingga ketika seorang akan melaksanakan puasa Ramadan, cukup dia meniatkan 1 kali untuk sebulan penuh. Sebagian ulama mazhab mengatakan itu. Dan sebagian mazhab mengatakan tidak. Jadi setiap hari terkadang seorang sakit, terkadang seorang safar, dan sisanya dia bisa melaksanakan puasa seperti kaum muslimin yang tidak memiliki uzur. Maka masing-masing hari adalah ibadah yang tersendiri. Ketika dia akan melaksanakan puasa, dia perlu meniatkan pada setiap harinya. Dan wallahu alam, untuk kehati-hatiannya kita tinggal meniatkan saja setiap malam, tidak masalah. Dan alhamdulillah, kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, niat itu merupakan ibadah hati. Sehingga ketika seseorang sekedar terbersit, saya ingin melaksanakan puasa, itu sudah cukup menjadi niat. Anda tadi sebutkan sebelum tidur sudah niat. Jangankan antum sebelum tidur, antum mungkin sebelum masuk waktu tarawih, antum sempat mampir ke toko untuk membeli lauk misalkan, itu sudah menjadi niat. Ya, dan niat itu merupakan ibadah yang erat kaitannya dengan pekerjaan seseorang. Kata Ibnu Rajab, orang seandainya diberi tugas oleh Allah untuk melakukan aktivitas tanpa niat akan kesulitan dia. Karena apapun perbuatan dia, pekerjaan dia, pasti akan ada niat. Saya akan makan pasti akan niat. Karena ketika saya bangun dari kursi, saya lapar, kemudian saya akan menggeser kursi ini, itu sudah menunjukkan dia niat. Nah, maka jangan dianggap ini adalah ibadah yang berat sehingga kita terbebani. Niat gampang sekali. Kita setiap malam niat sudah selesai. Bahkan ketika kita sholat kita mengatakan besok saya akan berpuasa. Mungkin saya akan sahur di mana, atau saya akan beli ini habis sholat tarawih. Itu sudah niat. Seperti itu. Dan ini akan terlewat untuk orang yang tertidur. Ini para ulama memberikan contoh bahwa perbedaannya adalah ketika orang tertidur dari sejak asar dan tidak bangun kecuali waktu subuh. Nah, ini yang berbeda. Dia mungkin tidak sah puasanya karena belum sempat melafadzkan atau belum sempat meniatkan puasanya. Tapi jarang seperti itu. Ada orang kecapean, pulang kerja habis asar, mandi, tidur, dia tidak merasa waktu buka sudah tiba, kemudian dia tidak sholat tarawih, tahu-tahu besok aja dia bangunnya pas sholat subuh. Nah, ini jarang sekali ada orang seperti itu, meskipun terkadang terjadi. Nah, seperti ini mungkin dia yang berkaitan dengan pembahasan kita, belum sempat meniatkan puasa untuk esok hari. Akan tetapi yang jelas niat merupakan ibadah yang perlu kita lakukan untuk melaksanakan puasa wajib. Taib. Kemudian pertanyaan kedua, fitnah ya. Fitnah yang disebutkan dalam ayat tadi, wal fitnatu asyaddu minal qatl au akbaru minal qatl, dalam ayat lainnya. Maksud di fitnah di situ artinya adalah kekufuran, kesyirikan.
Ya, ketika Allah Azza wa Jalla membahas tentang orang-orang musyrikin, mereka memerangi kaum muslimin, maka yang dikatakan di situ adalah kekufuran mereka itu lebih jauh dari pembunuhan, karena pembunuhan dosa besar. Sementara kesyirikan akan membuat orang kekal di neraka. Bukan berarti yang kita pahami di tengah masyarakat tuduhan. Ya, tuduhan tanpa dasar itu namanya fitnah, tapi fitnah dari pembahasan dan pemahaman masyarakat kita. Adapun tuduhan itu dosa besar, ya. Fitnah itu dosa besar, tidak boleh seseorang mudah untuk menuduh orang lain dengan keburukan. Dalam Islam, seorang penuduh dia wajib mendatangkan bukti. Kalau seandainya tidak, maka dia yang akan bermasalah. Bahkan dia bisa tertuntut nanti. Kemudian nanti Rasulullah SAW akan mewajibkan orang yang tertuduh untuk bersumpah dia tidak melakukan. Nah, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Orang yang menuduh dia harus mendatangkan bukti, dan orang yang dituduh kalau seandainya dia tidak melakukan sesuai dengan tuduhan, dia tinggal bersumpah, demi Allah saya tidak melakukan itu. Adapun orang memfitnah tanpa ada dasar, maka ini merupakan perbuatan dosa, harus diingatkan. Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang yang menyebutkan tentang saudaranya padahal dia jujur dan itu merupakan sesuatu yang benci, itu namanya ghibah. Ghibah artinya membicarakan kejelekan orang. Padahal dia jujur. Orang itu pelit misalkan, malas, dan dia suka mengibulin temannya dan sebagainya, itu merupakan ghibah atau menggunjing. Itu jelek sekali. Dan Rasulullah SAW mengatakan, kalau kamu tidak jujur dalam menyebutkan keburukan saudaramu, maka itu adalah tindakan buhtan atau tuduhan, dan ini sama-sama merupakan dosa yang harus dihindari. Wallahu a'lam bishawab. Terus barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita coba sapa penelpon dari Pacitan, Ibu Rosmini. Masya Allah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu Rosmini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang masalah sholat tarawih, Ustaz. Begini, saya karena capek, sholat isya saya, habis maghrib saya tidur. Terus bangun itu sudah hampir 8:30, itu baru saya sholat isya. Terus saya gandeng dengan ba'diyah dan tarawihnya 3 salam. Terus saya akhiri dengan witir 3 salam, 3 rakaat 2 salam. Terus malamnya menjelang sahur saya sholat lagi syukur wudhu dan 2 rakaat saya tambah witir, saya tambah tarawihnya. Itu bagaimana Ustadz? Apa bisa ya kita maklumi? Terus yang kedua, seumpamanya kita sudah sholat tarawihnya waktu sore habis sholat isya. Terus juga sudah witir. Kalau malamnya sholat lagi, sholat itu sholat mutlak apa sholat tahajud, Ustaz? Terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosmini di Pacitan. Silakan Ustaz. Taib, yang pertama masalah sholat isya didahului dengan tidur, boleh ya. Orang mau sholat isya, terutama kaum wanita yang memang tidak wajib untuk berjamaah di masjid, lalu mereka ingin melaksanakan sholat sendirian di rumah, kapan saja selama masih belum waktu selesai, maka dibolehkan. Akan tetapi Nabi SAW tidak suka seperti itu. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim, Aisyah kalau tidak salah atau Abu Barzah, ana lupa siapa sahabatnya, mengatakan wa kana yakrahu an-nauma qablaha wal haditsa ba'daha. Rasulullah SAW beliau tidak suka sebelum salat isya tidur dulu, dan setelah salat isya ngobrol tanpa ada kepentingan. Ini sifat Nabi SAW. Beliau apabila melaksanakan salat isya, beliau memang terkadang mengakhirkan. Bahkan dalam sebuah riwayat yang sahih juga Rasulullah SAW mengatakan, ala innaha lawaqtuha au innahu lawaqtuha laula an asyqa ala ummati. Ini adalah waktu salat isya yang paling ideal seandainya tidak memberatkan umatku. Padahal waktu itu waktu malam sudah berlalu sekitar 1/3 atau bahkan setengah malam. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak suka tidur dulu sebelum itu. Nah, sehingga kalau seandainya tidur dulu karena kecapean bagaimana? Boleh, tidak apa-apa.
Hanya kalau seandainya bisa ditahan itu lebih utama. Tidur sebelum maghrib itu lebih mending daripada setelah maghrib, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka tidur sebelum sholat isya. Taib, kemudian berikutnya tentang mengulang atau menambah jumlah bilangan sholat malam, tidak apa-apa. Kita misalkan mau sholat tarawih bersama imam di masjid atau sholat sendiri, kemudian tengah malam kita bangun lagi untuk menambah jumlah bilangan sholat malam, tidak apa-apa. Seperti yang kita bahas pada beberapa pertanyaan sebelumnya, bahwa mayoritas ulama tidak membatasi jumlah maksimal sholat malam. Yang penting dilakukan 2 rakaat seperti itu, terus silahkan, tidak apa-apa. Akan tetapi tidak boleh mengulangi 2 kali sholat witir. Kalau sudah witir di awal bersama imam atau sendirian, kemudian kita tutup dengan 1 rakaat atau 3 rakaat, ketika malam hari kita bangun ingin melaksanakan sholat malam lagi, jangan lagi kita melaksanakan witir, cukup melaksanakan sholat malam saja 2 rakaat. Tidak mengapa, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan la witrani fi lailah, tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Maka menambah jumlah bilangan qiyamul lail, tahajud, tarawih tidak apa-apa, tapi jangan mengulangi witir seperti itu. Nah, apakah yang kita lakukan sholat malam itu merupakan bagian sholat malam atau sholat mutlak? Wallahu alam, sholat malam. Ya, kita niatkan sholat malam, dan sholat malam merupakan sholat sunnah terbaik setelah sholat fardu. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, afdalus salati ba'dal maktubati qiyamul lail. Salat fardu, salat yang paling afdal, yang paling istimewa setelah salat fardu adalah qiyamul lail, salat malam, tahajud atau salat tarawih. Maka kita niatkan salat malam, dan boleh seperti kita sebutkan tadi menambah jumlah bilangan salat malam boleh. Hanya jangan mengulang witirnya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita coba sapa penelpon dari Pekanbaru, Umu Yodi. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umu. Iya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa, Ustaz. Yang pertama, bagaimana hukumnya bila ada seorang istri yang membuat suaminya sampai memutuskan silaturahim abang kandungnya atau dengan keluarganya dan saudara-saudaranya, karena sudah hampir 2 bulan tidak ada perbaikan hubungan. Maksudnya gimana? Istrinya membuat suami memutus silaturahmi? Iya, dengan keluarga suaminya itu. Suaminya memutuskan hubungan silaturahim dengan keluarga suaminya itu. Terus yang kedua, Ustaz, bagaimana sikap seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan yang menuntut agar dicukur habis jenggot dan kumisnya, sementara dia membutuhkan pekerjaan itu. Sudah Ustaz, itu aja. Itu gimana? Bisa melarang untuk memerintahkan cukur kumis dan jenggot ya. Baik, cukup Umu Yodi, terima kasih. Tunggu jawabannya, silakan Ustaz. Baik, pertanyaan pertama tadi tentang memerintahkan pasangan untuk memutus silaturahmi. Jangan, ya. Itu buruk sekali. Memutus silaturahmi adalah dosa besar. Rasulullah SAW menyatakan la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Dan Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk menyambung silaturahmi, dan bahkan dikatakan orang yang menyambung silaturahmi bukan laisal wasilu bil mukafi. Bukanlah orang yang dikatakan menyambung silaturahmi adalah orang yang membalas kunjungan dengan kunjungan, akan tetapi orang yang diputus silaturahminya kemudian dia sambung. Itu maksudnya dari keistimewaan, keutamaan orang yang bisa menyambung silaturahmi. Lalu bagaimana dengan orang yang memutus silaturahmi? Itu bahaya sekali, telah melakukan dosa besar, wallahu alam. Maka ketika ada pasangan mempengaruhi pasangan satunya agar tidak menyambung silaturahmi, maka dia menghasut dan mengajak untuk melakukan dosa besar. Maka harus dinasihati dua-duanya. Ini tidak boleh, dan diingatkan tentang hukuman dari Allah Azza wa Jalla, dan didoakan pula agar hubungan suami maupun keluarga dia baik-baik saja. Kalau seandainya ada masalah, diselesaikan masalahnya. Kalau seandainya membatasi kunjungan tidak mengapa, tapi tidak harus memutus silaturahmi. Nah, karena apalagi sampai mengajak atau mempengaruhi, ini buruk sekali.
Ya, ini buruk sekali. Entah suami mengajak istri atau istri mengajak suami saling mempengaruhi dalam keburukan, ini buruk sekali. Tidak boleh. Sehingga yang semestinya seorang suami bisa memberikan pengayoman dan arahan kepada keluarganya, keluarga juga demikian, bisa menimbulkan kesejukan dalam rumah tangga, keharmonisan, dan bisa menjaga nama baik suaminya di depan semua. Kalau seperti ini, berarti dia ingin menghancurkan suaminya. Ya, suaminya ingin menyambung, justru diputus, digap dan sebagainya. Nah, kalau seandainya ada masalah agama karena saudaranya menggunjing atau menyudutkan dia karena dia menerapkan syariat, maka bukan cara yang tepat memutus silaturahmi dengan mereka. Akan tetapi justru dengan berbuat baik kepada mereka, sebab Allah buka hati mereka. Seperti itu kalau seandainya penyebab untuk diputusnya silaturahmi adalah karena agama, apalagi tidak, maka itu buruk, ya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua tadi, harus memutus sebuah perusahaan melarang pekerjanya untuk memelihara jenggot. Iya. Kalau yang diperintahkan adalah dengan memotong kumis, tidak apa-apa. Tapi kalau jenggot jangan, karena Nabi SAW dalam hadis yang banyak memerintahkan kita untuk memanjangkan jenggot. Ya. Waffirul liha, u'ful liha, utrukul liha. Ya. Panjangkan, biarkan, kemudian banyakkan. Ya. Artinya banyakkan itu bukan kita ambil obat kemudian kita pasang di sini biar semakin lebat, tidak. Akan tetapi jangan dipotong kemudian dihilangkan, jangan. Nah, sehingga ini perintah Nabi SAW. Pada saat ada dua perintah yang berseberangan, maka kita prioritaskan perintah Nabi kita SAW. Masalah rezeki Allah yang kasih peraturan. Ya, selama masih bisa diatasi tanpa harus motong jenggot, maka itu dilakukan. Seperti misalkan di beberapa perusahaan memang melarang, kayak perusahaan makanan, adanya jenggot khawatir akan terjatuh ke makanannya, atau mungkin di perusahaan yang berhubungan langsung dengan api, khawatir mereka ketika ada gas kemudian terkena jenggotnya sehingga terbakar. Ini terjadi seperti itu gampang sekali. Standar safety atau keselamatan itu banyak sekali, bisa ditutupi dengan apa segala macam, di masker atau yang lain-lainnya, itu bisa diatasi. Ya, kalau seandainya memang tidak bisa diatasi, mereka tidak terima, maka Allah Azza wa Jalla akan kasih rezeki yang lebih banyak. Siapa tahu Allah Azza wa Jalla ingin memalingkan dia dari keterkungkungan peraturan menuju kebebasan dan kesuksesan yang lebih besar. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab, dan kita yakini Allah yang ngasih rezeki kita. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Masyaallah. Barakallahu fiikum Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya serta solusinya, Ustaz. Ya, masyaallah, berikan solusi bagi penanya. Barakallahu fiik. Berikutnya kita beranjak ke Sumatera Utara, Ustaz. Baik, Pak Sainu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sainu. Ya, terima kasih sebelumnya diberikan kesempatan untuk melakukan pertanyaan. Begini Ustadz, mengenai doa kunut, saya membaca sebuah sejarah ketika Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i, kedua imam tersebut, yang satu membawa kunut dan yang lainnya tidak. Ketika Imam Syafi'i menjadi imam, Imam Abu Hanifah menjadi makmum, Imam Syafi'i membawa kunut, Imam Abu Hanifah mengikutinya. Dan demikian sebaliknya, ketika Imam Abu Hanifah yang menjadi imam, Imam Hanifah tidak membawa kunut dan Imam Syafi'i juga dia mengikutinya. Nah, masalahnya kejadian di lingkungan masjid kami, ketika imam membawakan doa kunut, ada saudara-saudara kami sebagian yang tidak mengikutinya doa kunut, sementara beliau menjadi makmum. Bagaimana korelasi antara yang beliau lakukan terhadap yang dicontohkan oleh para imam? Demikian Ustaz, terima kasih. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang ana ingat, wallahu alam, itu kisah antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Ya, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Wallahu alam, bisa jadi terulang juga dengan Imam Abu Hanifah, akan tetapi yang sering terdengar kisahnya adalah pertemuan antara Imam Ahmad dengan Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad adalah murid dari Imam Asy-Syafi'i. Dan memang riwayat itu masyhur. Imam Ahmad ketika sholat di belakang Imam Syafi'i, beliau mengangkat tangannya dan mengamini doa kunut seperti itu. Akan tetapi ketika kita meneladani para imam, kita juga pahami hukum asalnya adalah sunnah. Ya, bahkan dalam mazhab Syafi'i mereka tidak mewajibkan kunut itu. Artinya itu afdal. Nah, artinya ketika seseorang tidak kunut, maka bukan berarti salatnya tidak sah. Apalagi ketika ada salah satu contoh bukan dari Nabi SAW, akan tapi dari sebagian sahabat, dari tabi'in, atau bahkan sebagian imam seperti yang tadi disebutkan. Kenapa orang di tempat kita kok tidak seperti itu?
Haruskah seperti itu? Kalau seandainya ada orang yang tidak kunut berarti tidak sesuai dengan Imam Ahmad, berarti dia sesat. Tidak seperti itu. Ya, artinya ketika ada orang ingin menjaga toleransi, lalu dia mengatakan bahwa selama ini masalah fikih dan ada ranah ijtihad dalam hal itu, lalu saya juga menghargai ketika ada orang yang mengikuti pendapat kunut, maka tidak mengapa. Tapi ketika ada orang ingin lebih menunjukkan pilihannya, lalu dia tidak berkunut bersama orang-orang yang kunut, pun tidak masalah, karena memang tidak wajib seorang berkunut di belakang orang yang kunut, sementara dia sudah menganggap yang wajib, yang rajih, yang kuat adalah tidak berkunut subuh. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW disifati qanata syahran thumma tarakahu. Ya, Rasulullah SAW kunut selama 1 bulan, kemudian ditinggalkan kunut itu. Hanya dalam mazhab Syafi'i mereka lebih berpegang dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Ja'far Ar-Razi, lam yazal Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqnutu ba'da al-fajr hatta faraqa ad-dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut subuh sampai beliau meninggal. Dan ini dipertentangkan oleh para ulama karena Abu Ja'far Ar-Razi ini bukan rawi yang thiqah sekali, yang dipercaya dan kuat hafalannya sekali. Yang jelas selama itu merupakan pendapat mazhab yang ada ranah ijtihadnya, perbedaan pendapat, maka tidak perlu seorang mengotot untuk mengikuti pendapat yang berbeda. Dan ini pernah ditegur oleh Syekh Ibrahim Amir Haili hafizahullah taala ketika beliau menyampaikan pengajian di Masjid Nabawi. Ini kesalahan sebagian tulabul ilm, penuntut ilmu, karena semangatnya mereka mengkritik orang-orang yang melaksanakan atau yang meninggalkan ibadah sunnah. Ini talibul ilm, orang yang punya ilmu. Kenapa dia tidak puasa Senin Kemis? Kenapa dia tidak mau sholat sunnah? Kenapa dia? Sehingga kritikan-kritikan itu seolah-olah menunjukkan celah yang besar untuk orang yang tidak mengerjakannya. Padahal itu sunnah. Ya, itu sunnah. Orang yang meninggalkan ibadah sunnah tidak boleh dicela, kecuali kalau memang dia meremehkan. Karena bisa jadi ada orang yang memiliki uzur dalam meninggalkannya sunnah itu. Lalu bagaimana dengan suatu aktivitas yang memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama? Adanya sebagian ulama yang ingin toleransi itu bagus. Tapi kalau seandainya tidak diikuti maka tidak berdosa, seperti itu. Jadi ini yang ingin kita tekankan, wallahu a'lam bissawab. Masyaallah, barakallahu fiikum Ustaz, jazakallahu atas jawaban penjelasannya. Demikian yang pertanyaan, semoga bisa dipahami. Dan kita coba sapa penelpon berikutnya ke Sumbawa, kita dari Sumatera Utara ke Sumbawa. Hamba Allah, silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Silakan Bapak di Sumbawa. Ya, tanya Pak, masalah Lailatul Qadar Pak. Apa? Lailatul Qadar. Apa yang harus kita persiapkan terkait dengan menghadapi Lailatul Qadar itu? Masya Allah. Apakah bisa dilakukan di rumah atau bisa dilakukan di masjid? Kemudian apakah orang-orang yang tertidur pada saat malam Lailatul Qadar itu bisa mendapatkan berkah daripada Lailatul Qadar? Demikian Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Lailatul Qadar akan turun oleh para ulama disebutkan dari sejak terbenam matahari sampai terbit fajar. Dan tempatnya adalah di 10 hari terakhir bulan Ramadan dan lebih diharapkan pada saat malam-malam ganjil. Kemudian Nabi SAW sampai mengatakan taharrau Lailatul Qadar. Kalian songsong, kalian cari, kalian betul-betul awasi kapan supaya kalian bisa mendapatkannya. Dan Lailatul Qadar bukan suatu yang mustahil, susah sekali didapatkan, karena banyak para sahabat menceritakan, kami mendapatkan Lailatul Qadar bersama Nabi SAW malam 21, ada yang malam 23, ada yang 27, bahkan sebagian sahabat bersumpah telah mendapatkan itu. Sehingga persiapannya apa? Persiapannya adalah yang pertama kita pelajari ibadah-ibadah yang disyariatkan, yaitu salat yang malam. Kata Nabi SAW, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang bangun malam pada saat Lailatul Qadar turun, maka dia akan diampuni dosa yang telah lalu. Kemudian apakah bisa dicari di rumah? Boleh, insyaallah bisa. Karena Lailatul Qadar tidak hanya cari masjid saja, akan tetapi malam itu akan turun keberkahan Lailatul Qadar. Sehingga yang ditekankan sebagaimana dalam sebuah riwayat yang sahih, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila telah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau akan mengencangkan ikatan sarung, kemudian menghidupkan malamnya, lalu membangunkan keluarganya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih bersemangat dari hari-hari sebelumnya. Kemudian beliau juga membangunkan keluarganya, menunjukkan bahwa Lailatul Qadar tidak khusus untuk orang soleh seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, akan tapi keluarganya pun dibangunkan. Ini juga merupakan usaha untuk perhatiannya kepala keluarga kepada anak istrinya agar sama-sama beribadah kepada Allah untuk menggapai keistimewaan Lailatul Qadar. Dan dengan cara yang diajarkan Nabi SAW menghidupkan malam. Menghidupkan malam ini para ulama mengatakan bisa ditinjau dari dua makna. Makna pertama dari faktor malamnya. Ya, malamnya artinya seorang melakukan ibadah tidak tidur aja, akan tetapi dihidupkan dengan dimakmurkan, membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah, salat malam dan lain sebagainya. Atau dilihat dari faktor pelakunya. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tentang tidur itu adalah akhul maut. Ya, saudaranya kematian. Maka seorang ketika tidak tidur, dia ingin mengisi waktunya, waktu pribadinya dengan ibadah, maka dia seolah-olah telah menghidupkan malamnya karena pribadinya telah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini cara yang kita siapkan. Berarti cara fisik pun perlu kita galakkan. Siangnya tidur. Nah, bahkan orang iktikaf masuk masjid, kemudian dia tidur siang hari, sore pun ditambah lagi tidurnya agar dia dari maghrib sampai subuh tidak tidur sama sekali, tidak apa-apa. Dan ini termasuk salah satu persiapan. Kemudian membiasakan baca Al-Quran, karena orang yang tidak biasa baca Al-Quran, dia akan baca sedikit kemudian ngantuk. Atau orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, dia akan cepat bosan ketika mengisi hari-harinya dengan memperbanyak baca Al-Quran. Berdoa kepada Allah juga sama. Kita ini kebiasaan ketika meminta hanya meminta pada saat kita terpepet saja. Ya, kita tidak mau pelajari doa-doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal di sana banyak sekali manfaat yang kita tidak kebayang. Kita minta kebaikan dunia akhirat. Kita minta agar hati kita dimudahkan untuk beribadah, bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, dikasih bimbingan, kecerahan hati, dan juga menjadi orang yang sabar. Kalau kita baca doa-doa itu, kita panjatkan, siapa tahu Allah Azza wa Jal akan kabulkan salah satu doa kita yang kita panjatkan. Kemudian ada doa khusus ketika kita menghadapi Lailatul Qadar. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In ra'aitu ayya lailatin Lailatul Qadar ma aqulu fiha?" Kalau seandainya aku lihat atau aku pandang malam itu betul-betul turun Lailatul Qadar, apa yang harus aku panjatkan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, sungguhnya Engkau adalah zat yang maha mengampuni, maka ampunilah aku. Nah, ini adalah doa yang kita panjatkan pada malam-malam Lailatul Qadar. Boleh dilakukan di malam hari, di rumah maupun di masjid. Akan tetapi di masjid lebih terbuka peluangnya, karena ketika kita di masjid dorongan untuk melakukan aktivitas selain ibadah kurang. Ya. Tamu bertemu di masjid tidak apa-apa, ngomong sebutuhnya, kemudian makan pun sebutuhnya, seperlunya. Kalaupun akan hubungan dengan keluarga, telepon dan sebagainya, tidak apa-apa juga. Akan tetapi kita tahu aktivitas di masjid akan terbatas. Tidak seperti di rumah, melihat ada tempat tidur, ada tamu datang, ngobrol ke sana kemari, apalagi ada tontonan-tontonan lainnya. Maka para ulama mengatakan iktikaf ini bisa membantu seseorang untuk bisa berburu Lailatul Qadar. Semoga Allah Azza wa Jalla menuliskan kita pada tahun ini untuk menggapai Lailatul Qadar bersama. Allahu a'lam bishawab. Masyaallah, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Yang harusnya bisa satu kajian Ustaz. Masyaallah. Barakallahu fikum, semoga yang bertanya bisa memahami. Berikutnya kita coba sapa penelpon dari Tasikmalaya, Pak Devri. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam Ustaz. Silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Pak Devri. Alhamdulillah Ustaz juga sehat. Saya langsung ke pertanyaannya Ustaz. Silakan. Mengenai bab salat. Saya setiap Ustaz menyampaikan bab salat, siapapun Ustaznya, saya tergugah hati saya Ustaz. Masya Allah. Bahkan dalam beberapa tahun ke sini mungkin saya baru merasakan nikmat hidup dengan sholat. Akan saya sering mendoakan, ya Allah, istirahatkanlah aku dengan sholat dan jadikanlah kematian
sempat terhenti dan terputusnya diriku dari segala keburukan. Lalu saya menanyakan ke Ustadz, apakah selama ini dengan saya melakukan sholat, alhamdulillah saya selalu menjaga sholat berjamaah. Dan kemanapun saya pergi, yang selalu saya lihat sebelum melihat lokasi yang saya tuju, yang saya lihat adalah masjid dulu. Walaupun saya pergi ke rumah saudara, ataupun di kampung halaman saya, yang saya lihat adalah masjid. Yang saya tanyakan, apakah ini tanda ibadah saya diterima oleh Allah, Ustaz? Cukup itu aja, Ustaz. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Defri, semoga Allah Azza wa Jalla menjaga keistiqomahan Anda dan selamat atas perasaan yang antum dapatkan setelah antum merasakan nikmatnya salat, lalu antum merasakan hidup Anda lebih hidup. Semoga kita doakan semoga Anda bisa istiqamah. Dan perbuatan seperti itu dipuji dalam hadis. Allah Azza wa Jalla akan menyediakan sebuah naungan di hari kiamat untuk 7 golongan. Di antaranya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ada seorang yang hatinya selalu tertambat, terikat dalam masjid. Dan para ulama menyebutkan bukan berarti orang yang tinggal lama-lama tidak keluar dari masjid yang dimasukkan dalam hadis itu, akan tetapi orang yang ketika melaksanakan sholat lalu dia selesai, dia keluar dari masjid, dia rindu kapan akan kembali ke masjid lagi untuk melaksanakan sholat. Sehingga perhatian seorang terhadap masjid merupakan keistimewaan, dan kita berharap kepada Allah bahwa semua amal ibadah ini diterima oleh Allah. Tapi apakah itu tanda bahwa amal ibadah kita diterima? Wallahu a'lam. Akan tetapi kita berharap agar amal ibadah itu betul-betul diterima oleh Allah. Dan satu lagi yang paling penting, kita syukuri dan kita juga berharap istiqamah dan bisa terus memelihara amal ibadah itu sampai akhir hayat. Dan doa yang Anda panjatkan kepada Allah ini semoga Allah kabulkan, ya, karena seperti yang kita sebutkan pada awal pembahasan majelis ini, innamal a'malu bil khawatim atau bi khawatimiha, ya, setiap amal akan dihitung dari bagian akhirnya. Nah, dan tadi kita juga sebutkan inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amal atau setiap aktivitas pasti ada masa semangatnya. Tapi sayangnya setiap masa semangat itu ada masa-masa malas, futur. Ketika seorang mendapatkan imannya dalam kondisi dangkal, maka ibadah kita perlu dijaga, jangan sampai yang wajib tertinggal. Jangan hanya sekedar berandalkan semangat, ya, karena ibadah kita tidak dibangun di atas perasaan maupun semangat saja, akan tetapi dibangun di atas ilmu dan dalil. Maka selama kita telah melaksanakan amal ibadah kita sesuai dengan dalil, kita bisa berharap semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal ibadah kita. Akan tetapi pada saat seorang hanya mengandalkan semangatnya saja, kita khawatir semangat kita ini terbatas. Bisa jadi satu saat kita kecewa atau karena kecapean, akhirnya semangat itu pupus dengan gampangnya. Ini mirip dengan pertanyaan seorang ketika mengatakan, saya ini melihat Ka'bah nangis, saya datang ke kubur Nabi nangis gitu. Apakah haji saya mabrur gitu. Kita katakan antum nangis karena apa? Karena antum Masya Allah terlalu terbawa emosional. Udah 23 tahun nabung baru sekarang bisa berangkat. Bisa orang nangis karena itu. Maka kita katakan tangisan dalam ibadah itu memang membahagiakan. Akan tetapi itu bukan standar betul atau tidaknya sebuah amal. Tapi standar amal adalah kebenarannya, ikhlas dan benar. Nah, kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, innal amala lan yuqbal hatta yakuna ikhlasan sawaban. Wal ikhlasu ma kana lillah was sawabu ma kana 'ala sunnah. Amal itu tidak akan diterima kecuali kalau ada 2 kriteria. Yang pertama ikhlas, yang kedua benar. Ikhlas dipersembahkan untuk Allah, benar artinya sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga amal ibadah kita semua, Pak tadi yang bertanya, dan juga semua kaum muslimin bisa kita jaga kemurniannya, kebenarannya dan ikhlasnya pula, sehingga bisa terjaga pula keistiqomahannya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Pernah juga kita dengar, Ustaz, kalau amal itu diterima salah satu tandanya diberikan keistiqomahan untuk beramal saleh. Benar? Iya, itu di antara yang disebut para ulama. Ya, al-jazaa'ul hasanah al-hasanatu ba'daha. Itu sering disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif. Di antara
pahala sebuah kebaikan adalah seorang bisa dimudahkan untuk berbuat baik setelahnya. Nah, itu di antara tanda seorang bisa diterima amal ibadahnya. Seorang melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah di puasa di bulan Ramadan, setelah itu ada perbaikan. Yang tadinya kurang menjadi sempurna, yang baik semakin baik lagi, seperti itu. Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Demikian yang bertanya Bapak Devri di Tasikmalaya, semoga bisa dipahami dan merupakan pertanyaan penutup pada perjumpaan kita kali ini, Ustaz. Dan terasa insyaallah bermanfaat apa yang disampaikan Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas ilmu dan waktunya Ustaz. Amin. Dan demikian pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada yang dapat kami sajikan pada kesempatan ini, dan mohon maaf pertanyaan belum bisa kita respon. Terus saksikan live interaktif Fatwa TV hari Senin hingga Sabtu. Kemudian juga untuk mengetahui rangkaian acara Fatwa TV selama Ramadan, Anda dapat kunjungi di website kami www.fatwatv.id. Untuk update tanya jawab bisa di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Barakallahu fikum, syukran, jazakumullah khairan. Dan setelah ini akan ada live interaktif Ekonomi Islam bersama Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi. Syukran, jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang panjang.